Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Setelah ada beberapa kasus yang berhubungan dengan dunia otomotif, tiba-tiba muncul kasus baru. Ya, buat kalian yang mendewakan Pertamax karena lebih bersih daripada Pertalite, kalian telah dibohongi selama ini. Karena ternyata Pertamax dioplos. Dan hal ini sebenarnya sudah dirasakan dari tahun lalu. Yang mana ada beberapa pengguna yang mengeluhkan kalau menggunakan Pertamax, mobilnya malah menjadi lebih boros. Bahkan orang tersebut pernah ngetes full to full dengan jarak yang sama, kecepatan yang sama, rute yang sama, dengan bensin yang berbeda yaitu Pertalite dan Pertamax. Dia mengisi full tank di hari Senin, ketika menggunakan Pertamax di hari Kamis sudah habis. Sedangkan ketika menggunakan Pertalite, isi full tank di hari Senin, hari Sabtunya baru habis. Ada perbedaan 3 hari. Padahal mitos atau kabar burung yang beredar di forum mobil apapun, pakai Pertamax mobil bisa lebih irit. Namun ada beberapa fakta yang menarik dalam hal ini, karena ternyata pakai Pertamax tidak meningkatkan efisiensi BBM. Karena mau bagaimanapun, oktan Pertamax lebih tinggi dari Pertalite, yang berarti Pertamax hanya akan membantu performa mesin. Jika ngomongin performa, tentu aja tidak bisa ngomongin keiritan BBM. Sebaliknya, Pertalite sebenarnya lebih efisien daripada Pertamax, yang berarti mesin akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi, performa mesin akan di bawah rata-rata alias letoy. Terlebih lagi, jika kalian pakai Motuba biasanya memiliki kompresi mesin yang masih kecil. Jika kompresinya kecil dan dipaksakan menggunakan Pertamax, tentu aja BBM akan terasa lebih boros dan lainnya. Itu sih kalau kata pengamatnya. Namun yang dirasakan orang-orang terkadang berbeda-beda. Ada yang merasa lebih irit, ada yang merasa lebih boros. Tapi ketika berita Pertamax dioplos muncul, apakah kita masih bisa berdebat akan hal itu? Sayangnya tidak. Dan ini bukan terjadi baru-baru ini aja. Karena menurut berita yang ada, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina, subholding dan kontraktor kerjasama pada periode 2018-2023 turut menyeret BBM RON 90 dan RON 92 keluaran Pertamina. Dan Kejaksaan Agung menemukan adanya manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Menariknya, Kejaksaan Agung sudah menemukan adanya manipulasi, tapi Vice Presidennya masih membantah hal tersebut. Dan Pertamina masih memastikan BBM RON 92 atau Pertamax yang dipasarkan Pertamina saat ini memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kualitas BBM sudah teruji oleh Lemigas, jadi mereka pastikan produksi BBM yang dikeluarkan Pertamina sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini yang menjadi pertanyaan, standar kualitasnya bagaimana? Apakah uji kelayakannya hanya di warna? Jika hanya di warna, ini menjadi pertanyaan besarnya. Karena sebelum ada kasus ini, sebenarnya sudah ada kasus sulap Pertalite jadi Pertamax sebelumnya. Yang mana ada suatu penimbun Pertamax di daerah Lampung yang membeli Pertalite dalam jumlah besar, lalu dirubah warnanya menggunakan bahan kimia tekstil yang pada akhirnya warnanya jadi warna biru seperti Pertamax, tapi aslinya ya tetap Pertalite. Jika menggunakan bahan tekstil yang dijual bebas aja bisa dirubah, apalagi tersangka korupsi yang memiliki akses yang lebih luas. Tentu aja hal ini bisa diakalin. Apalagi kalau kita melihat kasus-kasus tahun lalu. Masih pada ingat kan kasus fuel pump rusak karena isi Pertamax? Jadi ada beberapa mobil yang mengalami kerusakan di fuel pumpnya ketika isi Pertamax. Dan setelah hal itu viral, pihak Pertamina melakukan uji Pertamax dan dikirimkan ke Lemigas. Dan hasilnya, kualitas Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ISDM. Menariknya, beberapa mobil yang mengalami fuel pump rusak adalah mobil keluaran dari Daihatsu. Dan Daihatsu tidak tinggal diam, dan mereka melakukan uji mandiri untuk fuel pump produk mereka. Dan Daihatsu memberikan hasil yang sama, bahwa produk mereka sudah lulus uji secara kualitas dan fungsi. Setelah kasus ini mereda, sayangnya tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian yang konkret perihal ini. Cukup disayangkan memang, kita seperti dibohongi dari tahun ke tahun. Memang harga Pertalite dan Pertamax tidak jauh berbeda, hanya terpaut Rp3.000 per liternya. Tapi jika kita mengisi bensin Pertamax secara full tank dan rutin selama bertahun-tahun, konsumen sudah dirugikan dengan nominal yang cukup besar juga jika diakumulasi. Jadinya, ya, konsumen di sini yang paling dirugikan. Kemudian di luar dari Pertamax, kita juga sempat dikejutkan dengan foto ini. Ini foto lama sih, tapi tetap aja ini foto tahun 2022 dan kasus skandal korupsi itu jika dilihat dari kontraknya tahun 2022 masih dalam kontrak tersebut. Namun sekali lagi, Lemigas melakukan investigasi dan hasilnya RON yang ditetapkan adalah 90,1 hingga 90,7 bukan 86 untuk Pertalite.
Dari kasus yang berbeda, kita bisa lihat kesimpulannya tetap hampir sama. Ada indikasi RON di bawah standar, ketika diuji ternyata RON-nya sesuai. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kemungkinan ya, alat ukurnya berbeda merek. Jika alat ukurnya berbeda merek, biasanya akan ada perbedaan nilai, walaupun nggak signifikan, tapi ada perbedaan nilai. Dan hal ini bisa kalian sadari ketika kalian cek darah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, katakanlah rumah sakit negeri dan swasta. Rumah sakit negeri dikasih nilai segini, dan swasta dikasih nilai yang berbeda. Walaupun tipis perbedaannya, tapi tetap aja ada perbedaan. Mungkin inilah yang terjadi dengan pengujian ini. Karena seharusnya pihak yang ngetes di luar Remigas, peralatannya kemungkinan besar akan berbeda. Tergantung kita percaya yang mana aja. Menariknya adalah, sebelum kasus korupsi ini terkuat, pesaing Pertamina yaitu Shell mengalami kelangkaan BBM, yang mana kelangkaan terjadi di jenis super, sedangkan V-Power masih tersedia. Alasannya sih pasokannya lagi terganggu. Mungkin kita percaya awalnya, tapi ketika kasus korupsi ini keluar, kita jadi berpikir, apakah Shell Super dilangkain dulu agar orang-orang beli Pertamax? Yang mana jika semakin banyak Pertamax dibeli, maka Pertamax oplosan akan cepat habis. Jika habis, hilang sudah bukti konkret mengenai hal ini. Ya, ini hanya konspirasi sih, belum ada bukti konkretnya. Kemudian kualitas BBM pemerintah kita memang bisa dikatakan cukup menyedihkan. Kita bayar full untuk yang non-subsidi, tapi kita malah dapat kualitas yang masih di bawah BBM swasta. Apakah hal ini dilakukan untuk menutupi kerugian Pertamina? Karena di beberapa berita dan kita tahu semua, Pertamina katanya selalu rugi. Dan statement ini membuat kita jadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin Pertamina merugi? Kita membeli bensin secara tunai dan mayoritas membeli produk mereka. Bagaimana mungkin mereka rugi? Apakah karena subsidi? Mungkin iya, tapi jika kita melihat data pada tahun 2021 ini yang katanya Pertamina rugi 191 triliun, kita sepertinya tidak bisa melihat ruginya di mana. Malah kita melihat kalau Pertamina memiliki untung bersih sekitar 2,3 miliar dolar. Kok bisa? Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu bisnis model Pertamina kayak gimana. Gampangnya aja nih ya, bisnis model Pertamina adalah bisnis model yang mengimpor minyak sebagian dan memproduksi sebagian dari dalam negeri, lalu menjualnya secara retail dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila ada perbedaan antara biaya produksi dengan harga penjualan, maka perbedaan tersebut disubsidi oleh pemerintah. Kurang lebih model bisnisnya seperti itu. Tapi yang disayangkan, tidak ada keterbukaan terhadap data ini, dan hal ini membuat kita menjadi sulit percaya mana yang harus dipercaya. Kita sebagai warga negara, sebenarnya kita wajib mematuhi dan mempercayai apa yang diberikan pemerintah. Hanya aja kita punya pikiran dan akal, yang mana kita bisa memilah mana yang bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Jadinya ya semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi apakah bensin swasta lebih baik? Padahal beli minyak mentahnya aja dari Pertamina. Jawabannya tentu aja lebih baik, karena mau bagaimanapun tidak peduli kalian beli di mana bahan mentahnya. Karena semua ini pada akhirnya hanya merujuk ke hasil akhir, bukan ke bahan mentah. Jika perusahaan swasta bisa mengolah minyak mentah menjadi bensin berkualitas tinggi karena memiliki SDM dan alat yang canggih, tentu aja mereka bisa menghasilkan BBM berkualitas dengan bahan yang sama. Jadi kesimpulannya adalah, kasus korupsi ini dan penyangkalan yang ada, kita bisa semakin yakin untuk memilih lagi bensin non-subsidi yang ingin kita gunakan. Jika kalian pengguna Pertalite, lanjutkan aja karena itu sudah menjadi hak kalian sebagai warga negara untuk mendapatkan BBM murah, walaupun nggak murah-murah banget saat ini. Tapi buat kalian yang menggunakan non-subsidi, sebaiknya kalian tentukan lagi. Pertamax jika secara asli bukanlah BBM yang buruk, walaupun tidak sebaik BBM swasta, tapi Pertamax tidak buruk, cukup layak digunakan. Hanya aja dengan kasus yang ada, mulai dari penimbunan, bahkan direktur Pertamina yang bermain oplos-oplosan, pikiran kita seharusnya lebih terbuka. Ini semua bukan tentang untung rugi perusahaan, ini semua tentang keuntungan pribadi yang hanya bisa dinikmati secara duniawi. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.